ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan dalil salat dan zakat serta penafsiran tentang tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru," dan mereka tidak diperintah, illa liya'budullah, kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan betul-betul mengikhlaskan hanya untuknya ad-din ini, amalan ini, hunafa, dalam kondisi sebagai orang-orang yang hanif, yang kesenangannya, kecenderungannya hanya kepada pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan. Selanjutnya, wa yuqimus shalah, dan agar supaya mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan supaya mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Lanjut pembahasan beliau rahimahullahu ta'ala dalam pokok yang pertama, yaitu tentang ma'rifatu, tentang pokok yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Yang kita masih berada dalam rukun Islam, jenjang yang pertama dalam agama Islam ini, itu jenjang al-Islam. Jenjang yang pertama ini didasari oleh beberapa rukun. Telah selesai pembahasan kita pada pembahasan yang lalu terhadap rukun yang pertama, yang berisi tentang
syahadatain. Selanjutnya kata beliau, adapun dalil rukun yang kedua yaitu salat dan yang ketiga yaitu zakat adalah surah yang terdapat, ayat yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ini yang kita baca tadi, yang mana pada ayat ini sekaligus merupakan penafsiran akan tauhid. Makanya beliau mengatakan dalil salat, zakat serta penafsiran tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin" sampai akhir ayat. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahawa luar biasa hirs, keinginan dan usaha para ulama dalam menjelaskan, memahamkan tentang tauhid itu. Walaupun telah lewat, maka tetap ditegaskan, tetap diingatkan. Bukan telah lewat pembahasan tentang perkara ini. Dalam syahadat yang pertama. Lewat pula pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Dan penafsiran dari la ilaha illallah. Beliau datangkan beberapa ayat yang menjelaskan penafsiran dari tauhid itu. Tapi luar biasa ketika beliau sampai kepada pendalilan salat dan zakat, kembali beliau mengingatkan akan penafsiran tentang tauhid. Penafsiran perkara yang terbesar dalam kehidupan seorang muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru", dan mereka tidak diperintah. Mereka tidak diperintah illa kecuali. Dia menunjukkan bahawa agama ini seolah-olah hanya ini. Kemudian ditutup dengan wadzalika dinul qayyimah. Setelah disebutkan apa yang diperintah itu, Allah tegaskan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus itu. Qayyimah sama dengan mustaqim, lurus, tidak bengkok, tegak. Berarti luar biasa perkara yang disebutkan ini. Mereka tidak diperintah kecuali hanya ini. Kemudian diakhiri dengan kalimat wadzalika dinul qayyimah. Itulah din, agama yang lurus. Lihat perkara apa yang sangat luar biasa itu. Ternyata yang pertama adalah tauhidullah. Illa kecuali liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Jadi perintah pertama yang merupakan hakikat perintah seluruhnya dalam Islam adalah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah dalam Islam adalah ibadah. Apakah ibadah dalam bentuk pelaksanaan atau ibadah dalam bentuk ditinggalkan? Liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang Allah perintahkan, yang Allah inginkan supaya mereka wujudkan itu, yang merupakan hakikat dari seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah yang dilasasi mukhlishina lahuddin, dilandasi dengan keikhlasan. Orang beribadah kepada Allah dengan ibadah apapun harus didasari dengan niat ikhlas. Harus mengkondisikan diri dalam ibadah itu sebagai orang-orang yang mukhlis, yang tulus ibadahnya, murni ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang hunafa. Hunafa bentuk jamak dari kata hanif. Orang yang hanif adalah orang yang kecenderungannya, kesenangannya, kecintaannya pada pengesaan kepada Allah, dan betul-betul kebenciannya terhadap kesyirikan jauh dengan sejauh-jauhnya dari perkara ini. Ini hanif.
Dan ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita Rasulullah SAW untuk berada di atas agama ini, mengikuti agama ini. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Supaya engkau ya Muhammad ittabi', mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Di mana Ibrahim berada di atas agama ini? Hanifa, dalam keadaan sebagai orang yang hanif, betul-betul kokoh di atas tauhid. Kecintaannya, kebesarannya dia betul-betul di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Ini tafsir dari tauhid yang beliau maksudkan. Liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Yang menjelaskan bahawa tauhid yang betul-betul ditegaskan adalah tauhid ibadah, pemurnian ibadah, pengesaan kepada Allah dalam ibadah. Di sinilah terjadi pertentangan antara Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala dengan seluruh umat mereka dalam ibadah. Walaupun tentunya harus kita pahami tauhid dalam ibadah ini tidak mungkin lepas dari tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam ibadah ini karena kita mengesahkan Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Makanya dia saja yang kita sembah, kita serahkan padanya ibadah. Dan kesempurnaan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul ditentukan oleh kesempurnaan pengesaan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin murni kecintaan kita kepada Allah karena Allah mempunyai sifat ini yang melahirkan cinta kepadanya. Ini akan semakin melahirkan kesempurnaan ibadah. Semakin dalam takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mengenal nama Allah ini, sifat Allah ini, yang dengannya kita semakin takut kepadanya. Ini akan semakin melahirkan kesempurnaan ibadah itu. Semakin sempurna harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perkara-perkara ini, dan dengannya kita semakin mengharap kepadanya. Ini semakin menyempurnakan tauhidul ibadah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas, saling mengharuskan tiga perkara yang tidak akan mungkin lepas satu dengan yang lainnya. Hanya titik beratnya pada tauhidul ibadah. Ini penentuan keislaman. Karena itulah keislaman semua umat dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian akan tauhidullah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perintah selanjutnya, wa yuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat. Jadi seolah-olah mereka tidak diperintah supaya kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan, menjadi orang-orang yang ikhlas dengan sebenar ikhlas, menjadi orang-orang yang hanif dengan sebenar-benar hanif, kemudian menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, kemudian menunaikan zakat. Ini pendalilan beliau. Dalil bahawa salat, zakat adalah rukun Islam. Wa dzalika dinul qayyimah, dan ini adalah agama yang lurus. Hebatnya dua perkara ini, ikhwan. Sebenarnya pada kalimat yang pertama sudah masuk salat, zakat dan semua ibadah di dalamnya. Ya kan? Ya tidak. Mereka tidak diperintah kecuali apa? Liya'budullah, beribadah kepada Allah. Kata ibadah tidak disebut, bentuk ibadahnya tidak disebutkan. Ini namanya itlaq. Penyebutan ayat secara mutlak. Orang memahaminya pun secara mutlak. Berarti Allah inginkan ibadah seutuhnya. Semua ibadah masuk di dalamnya. Tapi karena luar biasanya kedudukan salat dalam Islam, dalam agama ini, demikian pula zakat, maka dia dikeluarkan dan disebutkan. Atau dia disebutkan lagi.
Padahal sudah masuk pada kalimat pertama, supaya beribadah kepada Allah, masukkan di dalamnya salat, zakat. Tapi tidak disebut lagi. Karena luar biasanya kedudukan salat dan zakat itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Wa dzalika dinul qayyimah, dan ini adalah agama yang lurus. Salat dan zakat, dua ibadah yang betul-betul menempati kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Dua ibadah ini mewakili penghambaan seluruhnya secara global. Ibadah salat adalah penghambaan badan. Ibadah zakat adalah penghambaan harta. Dan ukuran penghambaan seseorang dilihat pada penghambaan badan dan hartanya. Di mana kesungguhan dia dalam beribadah di jalan Allah di atas dua perkara ini. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman itu hanya ini, yang menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Coba lihat, apa selanjutnya? Mereka selanjutnya bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Jadi di jalan Allah, di jalan upaya mewujudkan keimanan yang benar itu, wujudnya adalah mujahadah, kesungguhan dalam menerapkan penghambaan kepada Allah dengan harta ataupun dengan jiwa. Ini diwakili oleh dua ini. Penghambaan badan salat, penghambaan harta zakat. Makanya dua hal ini sering bergandengan. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah akan kalimat yang sangat luar biasa yang merupakan hakikat agama seluruhnya, yang menjelaskan akan tauhidullah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguh salatku, wa nusuki, pengeluaran uang hanya di sini untuk sembelihan, tapi masuk dalam ibadah harta. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, kepada Allah, milik Allah, pencipta penguasa alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara itu. Wa bidzalika umirtu, hanya dengan ini saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama-tama sekali menyerah, tulus dalam perkara itu. Coba lihat, digandengkan lagi. Lihat lagi ayat surah yang sangat pendek dalam Al-Quran, tetapi luar biasa dalamnya kandungannya. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar, pemberian yang hanya khusus kepada Rasulullah. Al-Kautsar, pemberian yang sangat besar ini harus disyukuri supaya mendapatkan nikmat lebih besar lagi. Sebab tambahan nikmat adalah dengan kesyukuran. Pemberian besar harus disyukuri dengan ibadah besar pula. Apa perintah Allah untuk mensyukuri nikmat besar ini? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabb engkau, wanhar, dan bernaharlah, sembelih, ibadah harta. Jadi ikhwah, keislaman seseorang diukur dengan apa? Sejauh mana penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan badan dan dengan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Iqamatus salat, menegakkan salat, ini tidak cukup hanya dengan melakukan salat.
Tapi iqamatus shalah, tegaknya salat di dalam hati dan dalam kehidupan keseharian kita. Maksudnya, nilai-nilai salat itu harus betul-betul kita tegakkan di dalam hati, dalam ucapan-ucapan kita, dalam amalan-amalan kita. Sehingga dengannya salat akan tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Adapun salat yang hanya sekedar dilakukan kosong dari nilai-nilai hati, dan yang semisal itu, maka ini tidak akan mendatangkan kekuatan untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Waliyadzubillah. Al-ikhwah rahimakumullah, salat itu mempunyai kedudukan yang sangat besar dalam Islam. Perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan periksa pada hari kemudian adalah salat. Tapi ada juga hadis yang menjelaskan bahwa perkara pertama yang diperiksa nantinya di hari kemudian adalah tentang darah yang mengalir. Kenapa terbunuh? Kenapa Syanu meninggal? Menggabungkannya, kedua hadisnya sahih dan tidak bertentangan. Tentang salat, perkara pertama yang diperiksa yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun darah, perkara pertama yang diperiksa yang berhubungan dengan hamba yang lainnya. Jelas ini? Salat menempati kedudukan yang sangat luar biasa. Lihat bagaimana proses pensyariatan salat, diwajibkannya salat. Rasulullah SAW naik ke atas, menembus langit jam 7 untuk menerima kewajiban salat 5 waktu ini. Betul-betul perkara besar. Dan yang Allah inginkan, salat ini supaya menjadi tiang agama, adalah salat yang ditegakkan. Karena itu lafadznya yuqimuna shalah. Yuqimuna shalah. Mereka tegakkan salat. Salat ini akan melahirkan nilai-nilai yang sangat luar biasa dari salat itu. Yang kapan seseorang memilikinya, berarti dia telah bersifat dengan nilai-nilai salat yang dengannya dia sudah digolongkan ke dalam al-musallin. Al-musallun, orang-orang yang salat. Ini kata sifat sudah. Kapan disifati? Ketika ditegakkan. Bukan sekadar dilakukan. Ini terlalu banyak jamaah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan, kita lewati dalam salat itu. Kenapa? Sebab kita lalai dalam iqamatus shalah. Mungkin kita mampu iqamatus shalah di awal niat, tapi iqamatus shalah ketika berdiri, membaca doa istiftah, membaca Al-Fatihah, membaca surah ini, atau ketika rukuk, ketika sujud, turun di antara dua sujud, atau ketika membaca ini, membaca itu. Ini kan memerlukan iqamah, tegaknya dia. Jadi salat harus tegak. Tidak akan tegak kecuali dengan tegaknya dia dalam seluruh fasilitas yang kita miliki. Hati, lisan, pandangan, pendengaran, langkah kaki, tangan, harta. Ini menegakkan salat.
Kalau hanya sekedar hati, yang penting hati saya membesarkan Allah, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berdiri benar, tidak rukuk yang benar, tidak sujud yang benar. Ditinggalkan, yang penting hati. Sudah dia dapatkan nilai solat di dalam hatinya. Tidak perlu lagi solat dalam pelaksanaan. Maka ini belum menegakkan solat. Atau dia laksanakan, dia berdiri, dia ruku, dia sujud, tetapi nilai-nilai berdirinya, rukunya, sujud, lalai dia. Ini juga belum menegakkan solat. Harus kita mampu tegakkan ikhwah secara lahir dan batin. Niatnya, keikhlasannya, khusyuknya, kecintaan kepada Allah, pembesarannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, harapannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, ketawakalannya kepada Allah, dan berbagai nilai-nilai lainnya. Caranya perhatikan betul. Solat kita itu, lafadznya ilmui, gerakannya ilmui, lafadznya, gerakannya ilmui. Apa maksudnya, apa kandungannya, apa kedalamannya? Ini membedakan antara salat yang satu dengan salat yang lain. Di antara metode yang dengannya akan tegak salat, mulailah kita salat ketika orang sudah azan. Kemantapan salat itu harus sudah dikokohkan ketika mulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab, diresapi bagaimana pembesaran kepada Allah. Apa makna Allah kepada Allah? Seterusnya. Setelah itu dia doa. Wudu. Nilai-nilai wudu gimana ini? Kita wudu, pembersihan ini, kesucian ini. Bagaimana di antara keutamaan wudu, Masya Allah. Akan mengalir, akan menetes pula dosa-dosa anggota tubuh kita bersamaan dengan mengalirnya wudu. Ini di antara tersapi makna-makna ini. Ini menunjukkan bahawa betul-betul Allah Subhanahu wa taala inginkan kita menghadap kepadanya dalam keadaan harus suci. Dan kesiapan-kesucian ini harus didasari karena membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Terus langkah kaki, lihat, langkah kaki dinilai. Penghapus dosa, penambah derajat, berpahala langkah kaki. Coba lihat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan dalam salat ini, dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Salat sunnahnya, ada salat wajibnya. Kemudian dalam salat ada takbir, naik turunnya dipenuhi dengan takbir, ada tahlil, ada tahmid, ada tasbih, dan berbagai pujian, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya diwajibkan membaca surah yang seagung-agung surah dalam Al-Qur'an. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Afdalus surah, surah yang paling afdal Allah wajibkan dibaca. Dalam surah ini luar biasa kandungannya. Seluruh kandungan Al-Quran kembali kepada surah ini. Tak satu pun kandungan dalam Al-Quran kecuali pasti berhubungan erat dengan kandungan-kandungan yang terdapat dalam ayat demi ayat dalam surah ini. Yang tidak mampu menghubungkannya, disitulah kebodohannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mampu menghubungkannya, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya dia tidak takabur, tapi semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya dia menunggu terbukanya ilmu yang lebih hebat, lebih luar biasa, lebih dalam, lebih indah lagi dari apa yang telah dia peroleh. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqimuna shalah, kalimat yang sangat tegas menjelaskan sesatnya mereka-mereka yang beranggapan
jenjang agama yang paling tinggi ketika seseorang sudah tidak sholat. Sudah sampai jenjang hakikat, jenjang ma'rifah, atau sesuai dengan istilah-istilah mereka yang merupakan istilah dari syaitan, jin dan manusia, tapi semuanya adalah syaitan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang yang menegakkan ini, yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakah. Allah sifati dengan kalimat wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah din agama yang qayyimah, betul-betul lurus, kokoh, sempurna, tegak. Ini ukuran jelas. Ngeri betul ikhwah, jamaah, ajaran sesat ini. Kita harus mampu tegakkan salat secara lahir dan batin. Di antara makna menegakkan salat, tegakkan hukum-hukum salat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu namanya menegakkannya, mengokohkannya. Iya. Saya berniat ini gimana niatnya? Dituntunkan alat Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Misalnya pakai usolli, lupa sudah. Apa itu? Usolli, usolli fardhu rakaat. Usolli fardhu dhuhr. Iya. 4 rakaat imaman atau ma'muman. Tambah lagi mustaqbil al-qiblah. Pokoknya disesuaikan dengan apa perkembangan pemikiran gurunya, ya tambah lagi, ada tambahan lagi. Iya. Lillahi ta'ala. Allah. Kadang tidak sampai, diulang lagi. Tanyakan. Sebab yang diperintahkan adalah iqamatus shalah. Harus tegakkan, posisikan itu salat. Itu salat karena perasaan atau karena dalil yang Allah turunkan. Tidak akan tegak kecuali setelah kita lakukan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Ini namanya tegak. Iya. Sebab iqamah artinya menegakkan, meluruskan, memperkokoh, melandasi, mendasari, menjaga, menyempurnakan. Itu seluruhnya masuk dalam makna iqamah. Jadi kalau orang salat hanya asal-asalan, dari bayi, misalnya kalau sudah diajar salat waktu bayi, sampai tua begitu saja salatnya. Dari mana? Dari guru mengajinya, seperti itu caranya. Yang guru mengajinya tidak pernah belajar. Pokoknya dari adat. Datang Al-Quran, datang hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahawa begini tata cara solat yang benar. Tak peduli. Harus iqamatus solat. Tapi Ustaz, kan banyak perselisihan para ulama di dalamnya tentang hukum-hukum solat. Iqamatus solat tidak dipengaruhi oleh perselisihan. Tiap-tiap orang wajib melandasi solatnya dengan dalil. Para ulama berselisih. Lihat dalilnya mana yang paling kuat. Lihat mana yang berlandaskan di atas Quran dan Sunnah. Kalau memang punya kemampuan di atasnya terhadap perkara ini. Tegakkan ibadah kita di atas ilmu. Tegakkan ibadah kita di atas ilmu. Kalau tidak tahu, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang mengetahui zikr, Quran dan Sunnah jika kalian tidak tahu. Kalau bertanya ini biar orang bodoh, bisa bertanya juga. Bertanya ini wajib ini. Kalau tidak tahu tanya. Mungkin dia tidak bisa menghafal, dia tidak bisa menghafal, tidak bisa menelaah, tidak bisa, tidak tahu saya. Tapi kalau bertanya, tidak bisa lepas dia dari kewajiban bertanya. Harus tegakkan solat kita. Jadi perselisihan jangan menjadi alasan
kita tidak tegakkan solat. Tegakkan solat. Lihat dalilnya, mana Qurannya, mana haditsnya yang sahih. Kemudian lihat pemahamannya, benar tidak? Lihat keterangan para ulama. Kalau belum bisa ke situ, belajar dan belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Ini ikhwah. Kewajiban. Ilmu-ilmu yang seperti masuk dalam fardu ain, dalam rangka tegaknya salat. Ini rukun Islam ini. Ini masuk dalam ilmu yang fardu ain. Tidak diberi uzur. Oh saya tidak tahu. Siapa suruh tidak tahu? Dia tahu harus tegakkan salat, tapi dia tidak mau pelajari gimana menegakkan salat. Ini ikhwah. Uraian perkara ini diantaranya dalam pembahasan fiqh. Diantaranya ya, bukan seluruhnya. Diantaranya. Hati-hati. Diantaranya. Sebab dalam fiqh tidak membahas tentang bagaimana perkara memunculkan cinta kepada Allah. Takut kepada Allah. Pembesaran kepada Allah. Misalnya dalam perkara-perkara itu. Ini masuk dalam perkara-perkara akidah. Atau ilmu-ilmu suluk, tafsir, mengurai makna, bacaan-bacaan ayat-ayat yang kita baca. Ikhwah rahimakumullah. Jadi menegakkan salat adalah kalimat yang membantah pula orang-orang yang melakukan bid'ah, mengada-ngada dalam solat. Sebab kalau melakukan bid'ah, berarti dia tidak tegakkan solatnya. Justru dia rusak solatnya. Bahkan mungkin dia gugurkan solatnya. Sebab di antara bid'ah ada yang menggugurkan ibadah. Alifwah rahimakumullah. Ini bukan sembarang ibadah. Bukan sembarang amalan ini. Amalan yang pertama dihisab di hari kemudian. Wa yu'tu zakah, dan mereka menunaikan zakat. Zakat ikhwah. Orang yang mempunyai harta itu diibaratkan orang yang terikat. Orang yang tertawan. Dia tidak akan lepas dari tawaran itu kecuali harus dia tebus. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, kepada Nabi Yahya alaihi salam. Yang ketika itu Nabi Isa juga bersamanya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau supaya beliau melakukannya dan supaya beliau menyampaikan kepada Bani Israel supaya mereka mengamalkan pula, bahwa Allah memerintahkan mereka untuk berzakat, bersedekah. Lafaznya sedekah. Karena sungguh sedekah itu diibaratkan seperti orang apa? Orang yang tertawan oleh musuh. Sudah siap dipenggal lehernya. Dalam tawanan, musuh yang akan memenggal lehernya. Kemudian dia tawarkan kepada musuhnya, gimana kalau saya tebus diri saya dengan ini, dengan ini? Berapapun besarnya tentunya kalau orang mau ditebus, dia akan penuhi. Maka akhirnya dia bayar, dia tebus, dia bayar, sampai akhirnya dia bebas. Ini zakat. Zakat itu kesucian. Sebagaimana asal katanya, zakah. Bodoh betul orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Padahal dia tidak akan keluarkan kecuali hanya untuk mensucikan dirinya, menyelamatkan dirinya, dan semakin memposisikan dirinya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus menyelamatkan dirinya dari bencana. Kalau orang memahami hakikat zakat, tidak perlu ada pajak-pajakan. Seperti
seperti tawanan perang saja dipajak. Biaya cukai, biaya ini, biaya itu dan semisalnya. Zakat luar biasa. Ada syariat dalam Islam. Iya. Jalan halal yang mengeluarkan dapat pahala, yang menerima dan mengelolanya juga berberkah. La ilaha illallah, kebodohan. Iya, kelemahan dan ketergantungan yang sangat terhadap dunia yang menyebabkan seseorang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengambil ajaran-ajaran syaitan, jin dan manusia dari kalangan orang-orang kafir. Akhirnya biar usaha-usaha haram, ya sudah. Pajak tempat-tempat pelacuran luar biasa besarnya pemasukannya. Bar-bar, restoran-restoran, hotel-hotel yang luar biasa pemasukannya. Kalau kita biarkan yang seperti ini, kalau kita halangi yang seperti ini, gimana nantinya? Gimana pemasukan? Harta yang sedikit ketika selamat dari keharaman, ini bisa mendatangkan berkah yang dengannya tentram lahir batin masyarakat kita. Tapi kurang yakin. Dan sekaligus terlalu kuat ketergantungan terhadap dunia. Lemah girahnya dalam melihat kemungkaran. Akibatnya apa? Walaupun banyak, ketika tercampur dengan keharaman tidak akan mendatangkan berkah. Perekonomian tetap hancur dan tetap hancur. Tetap akan hancur. Al-ikhwah rahimakumullah. Kenyataan betul-betul sudah menjadi dalil yang tidak terpungkiri. Wa yu'tu zakah, dan menunaikan zakat. Zakat yang ditunaikan adalah yang dituntunkan dalam Quran dan Sunnah. Yang tidak dituntunkan, tidak boleh. Jadi tunaikan zakat. Jangan ganti dengan yang lain, dan jangan juga adakan. Jangan kurangi, jangan ganti, jangan adakan yang baru yang memang tidak dituntunkan. Seperti zakat profesi. Ini zakatnya Yusuf Al-Qardawi ini. Ini yang membuat syariat ini. Dan yang semisalnya. Tidak ada zakat profesi. Lihat hitungannya. Kalau gajinya 1 juta 1 bulan, berarti kalau 12 bulan 12 juta. 12 juta ini kan selama 1 tahun, 12 bulan kan 1 tahun. Iya. Berarti kalau 12 juta sudah sampai nisabnya. Dan ini perhitungan kita lakukan sampai 1 tahun. Berarti sudah sampai juga haulnya. Iya. Kalau begitu kita bisa keluarkan tiap bulan 2,5%. Coba lihat, akal. Orang-orang ikhwanul muslimin paling pintar mengelola, mengotak-ngatik ayat dalam rangka mendapatkan uang. Ini terbukti dan terbukti. Iya. Ketentuan dalam Quran, dalam sunnah Nabi SAW, itu harus dimiliki. Dimiliki jumlah yang sampai pada batas nisabnya itu selama setahun. Ini orang belum memiliki, baru 1 juta 1 bulan dimiliki. Dimiliki. Buat zakat baru. Akhirnya berentet karena dikembangkan terus. Bukan hanya yang namanya profesi. Iya. Semua yang semisal ini. Iya. Dapat ini, pokoknya la ilaha illallah. Tidak dilarang berfikir dalam Islam, tapi berfikir dalam Islam yang dibenarkan adalah berfikir yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Iya, dan tidak melampaui batasan-batasan Quran dan Sunnah. Kita diberi akal untuk berfikir, untuk menelaah, tapi jangan jadikan akal kita sebagai Tuhan yang dengannya kita takabur melampaui ketentuan-ketentuan Allah. Menunaikan zakat ini
Lagi pula jamaah yang dikeluarkan zakatnya itu bukan yang paling bagus. Yang paling bagusnya harta kita, yang paling banyaknya harta kita tetap ada. Wadhalika dinul qayyimah, inilah agama yang lurus. Selanjutnya wadalilus siyam, dalil tentang puasa, bahwa puasa adalah rukun Islam. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil tentang puasa, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 183. Ayat yang sangat masyhur dalam bulan Ramadan. Tak satu pun penceramah kecuali ayat ini menjadi hafalan wajibnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini menunjukkan bahawa kewajiban puasa adalah kewajiban bersama. Kewajiban puasa adalah kewajiban yang telah ditetapkan pada umat-umat terdahulu. Ini membuat kita ringan. Sebab yang dulu juga dapat yang seperti ini. Sama-sama puasa, ringan. Tapi yang perlu kita cermati lebih jauh, ikhwah. Puasa itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Sebab puasa harus didasari dengan nilai-nilai iman. Dan hanya dengan nilai iman, puasa itu akan mendatangkan hasil. Lihat bagaimana Nabi SAW menjabarkan perkara ini. Man shoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisaba, mengharap hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Puasa yang gimana? Puasa yang didasari oleh nilai-nilai iman, keikhlasan hanya kepada Allah, hanya mengharap apa yang ada di negeri akhirat. Puasa yang seperti ini akan melahirkan target la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, dan ketakwaan itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Target la'allakum tattaqun ini bukan hanya untuk ibadah puasa, tapi semua ibadah targetnya supaya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Apa targetnya? La'allakum tattaqun. Coba lihat. Wahai sekalian manusia, ubudu, sembah, ibadahlah kalian kepada Rabbakum. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah mencipta kalian, walladzina min qablikum, dan telah mencipta pula orang-orang sebelum kalian. Apa target perintah ini? Wa'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Semua ibadah targetnya ini. Kalau orang faham hakikat ini juga hakikat ini. Hakikat ilmu. Orang paham hakikat ilmu ini, hakikat agama ini, bahwa ternyata semua syariat dalam Islam yang diinginkan di dalamnya adalah supaya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang paham jamaah akan nikmat itu semua pelaksanaan ibadah. Sebab dia tahu betul apa maunya. Perumpamaannya, kalau kita membuat perumpamaan maka lebih hebat jika dibandingkan dengan orang yang tahu betul. Ada orang yang memanggil dia, mari ke rumah, saya akan beri ini, pokoknya hadiah yang sangat luar biasa banyaknya. Dan dia tahu betul orang ini jujur. Saya ini betul, ini orang jujur, hadiahnya luar biasa, menarik luar biasa. Tadi ke rumah saya beri motor. Ini orang jujur, suka bagi motor memang. Gimana perjalanan ke sana itu? Kalau memerlukan ongkos PT-PT gimana itu? Itu ringan betul itu. Sebab apa? Tahu betul usaha apa ini.
Iya, tahu nilainya ini usaha. Tapi karena orang tidak tahu hakikat solat, hakikat ini kemana, la'allakum tattaqun. Kadang tahu tapi kurang yakin. Akhirnya apa? Solatnya malas. Iya. Puasanya malas, ininya malas, itunya malas, sebentar-sebentar ditinggalkan sekali-sekali, sekali tinggalkan menyusul 2 kali, sampai akhirnya ditinggalkan seutuhnya. Jadilah orang-orang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini kaidah agama jamaah, semua agama. Jadi dari sini dapat kita pahami semua perintah dalam Islam supaya kita mulia. Semua larangan dalam Islam supaya kita terhindar dari rendahnya kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa, dan puasa mempunyai keutamaan yang sangat banyak dalam Islam. Bahkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Terakhir, rukun Islam yang ketiga, wa dalilul hajj. Dalil haji. Qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan hanya untuk Allah kewajiban atas manusia. Apa itu? Yang hanya untuk Allah, yang wajib atas seluruh manusia, hajjul bait, haji ke rumah Allah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu menempuh jalan kepadanya. Bukan hanya sekedar kemampuan harta, perlu juga kemampuan jasad. Biar banyak hartanya, tapi kalau tidak bisa goyang sudah, susah bernapas sudah, tinggal dihajikan. Kalau tidak diharapkan lagi, tidak bisa lagi sembuh. Atau meninggal dalam keadaan belum haji. Kemudian Allah ancam, wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul ghani, tidak perlu terhadap siapapun dari alam semesta ini. Coba lihat kebesaran Allah, kekayaan Allah, tidak perlu terhadap siapapun juga. Tetapi wa antumul fuqara, kalian yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan haji padahal dia sudah mampu. Mampu dia. Dia sudah beli mobil, beli ini, beli itu, beli itu. Dah mau haji, nanti. Ini kewajiban yang harus segera dilakukan. Siapa yang man istata'a ilaihi sabila, wajib sudah. Mengundur-undur kewajiban adalah dosa. Tapi jangan juga paksakan. Kalau memang belum mampu. Tidak usah dipaksakan kalau memang belum mampu. Sampai misalnya berutang, walaupun susah berutangnya, susah mengembalikannya, jangan paksakan. Haji ini mirip zakat. Karena itu banyak orang yang memperhatikannya. Kenapa? Sebab uang. Berhubungan dengan uang, diperhatikan betul. Tidak peduli pelaksananya gimana, yang penting haji. Sampai-sampai la ilaha illallah, banyaknya syariat-syariat baru dalam haji. Yang diantara syariat-syariat itu dalam rangka mencari kedudukan di hadapan manusia, dalam rangka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan ini adalah sifat-sifatnya ulama-ulamanya Yahudi dan Nasara. Yang Nabi SAW telah peringatkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Di antaranya, yang kata Nabi SAW siapa? Ketika Nabi ditanya, apakah orang Yahudi dan Nasara? Di akhir hadis, maka Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Di antara sifat mereka memakan harta. Yang dia didik dengan cara yang batil. Habis haji dibuatkan apa? Syariat peresmian haji.
Harus diputar dulu songkoknya sama ustaz, sama kiai, sama ini. Habis diputar, dibaca-bacain, ya dilapak ini. Balapak. Nah. Kadang berupa amplop, kadang berupa sarung. Sekedar palapaknya ini saja, ini kadang sarungnya berkarung-karung. Padahal orang sudah haji, sudah Arafah, sudah Arafah, sudah. Hai, tidak resmi. Masyarakat yang takut. Ini bilangin ustaz ini. Ustaz ini belajar juga, sekolah agama juga. Sampai-sampai kalau tidak dapat orangnya dia yang cari. Memang sudah diajar, dia yang cari. Siapa yang hajikan saya ini? Malah sudah haji dia. Cari lagi siapa yang hajikan. La ilaha illallah. Banyak sekali jemaah penipuan. Dan ini penipuan betul. Tahunan ini. Ada penipuan dalam bentuk pembayaran sembelihannya. Berdam. Kumpul. Misalnya daerahnya dia, datang si Anu yang belajar di sini, satu daerah, senang dia. Saya mau dipermudah urusannya, kumpul. Bayar beliannya, ontanya 1 ekor sekian. Hanya misalnya 100 rial. Bukan harga sebenarnya ya. Misalnya 100 rial harganya. Lebih murah ya. Padahal ini pun dia sudah untung 25 rial. Sebab harga yang akan dicarikan harga onta yang 75 rial. Dia tidak peduli sampai sudah umurnya, dia tidak peduli. Yang penting dia kan tinggal tunggu apa pesananmu, hatinya, pahanya, ininya, apanya, tinggal itu dibawakan. Apalagi di pemotongan. Pemotongan itu sudah lengkap. Banyak sekali hati-hati yang sudah dipotong duluan itu. Sudah dibungkus lengkap. Jadi beres. Wallahu a'lam, mungkin kadang di antara mereka sudah apa? Dia tidak kan orang ini tidak datang ini. Mungkin dia tidak sudah sembelih sudah. Yang penting didatangkan saja, dibawakan ini. Jadi tempat ke sana tinggal beli hatinya, tinggal beli ininya, selesai. Atau kadang dia beli tetapi tidak sampai umurnya. Ada lagi cara seperti ini. Jadi calon haji menghajikan orang. Bisa dihajikan, tapi satu orang itu satu. Ini dia kumpul semuanya. Dia kumpul. Murah. Biasanya misalnya 5 juta. So, perjalanan dari sini. Untuk staf, untuk orang yang menghajikan dari sana. Bukan dari sini. Kalau dari sini tidak bisa 5 juta. Bisa naik pesawat tapi turun tengah jalan. Hajikan 5 juta biasanya satu orang. Tapi ini jujur, satu saja yang dihajikan. Perjalanan ini apa semuanya murni. Tapi ini 2 juta. Wah, dia kumpul 20 orang. 20 orang 2 juta, dia sudah dapat 20 juta. Ongkosnya mungkin ya sekitar 4 jutaan. Ya sudah untung, Masya Allah, luar biasa. 16 juta. Di sana itu luar biasa. Apalagi jamaah haji, pergi haji. Itu uang itu kayak mengalir itu, gampang sekali keluar. Sebesar apapun perhitungannya orang kikir di sana, tetapi itu gampang mengalir uangnya. Sampai-sampai peminta-minta saja di sana, peminta-minta itu dapat jutaan bahkan puluhan juta. Peminta-mintanya. Apalagi kalau memang yang berusaha cari. Ditambah lagi dengan tipuan-tipuan. Ayo pergi beli kurma di sana. Memang langganannya, dia sudah dapat diskon di situ. Sebentar bahasa Arab lagi, dia naikkan lagi harganya. Harganya 15 rial. Dia sudah dapat misalnya di situ 2 rial dia dari si penjual. Sebentar, dia bilang ini harganya 20 rial pak. Sudah dikasih 20 rial, dia sudah dapat. Sudah 2 rial dari situ. Ini wala ilaha illallah. Ada yang seperti ini. Pelajar-pelajar juga.
belajar agama juga. Tapi kerjanya memang tiap tahun seperti ini. Ini la ilaha illallah. Padahal dia rukun Islam yang harus betul-betul ditegakkan. Harusnya orang di sini apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantu kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik. Ini jelas ikhwah mau haji. Permantap dasar-dasarnya selanjutnya. Lihat haji diletakkan di mana haji? Rukun Islam yang kelima. Ini menunjukkan ibadah haji itu berat luar biasa. Harus didasari dengan dasar yang kuat. Tidak akan beres hajinya seseorang yang tidak sholat. Bahkan tidak akan diterima hajinya orang yang tidak sholat. Hajinya orang yang belum memahami nilai-nilai sholat, itu kan kesulitan dia. Sholat tapi putus-putus. Pulang haji, kembali lagi putus-putus sholatnya. Sementara apa? Mabrur. Apa mabrur? Mardud. Tertolak kalau yang seperti ini. Sebelum haji minum, habis haji lanjut lagi minumnya. La ilaha illallah. Sementara kalau tidak dipanggil haji, awas. Saya luar biasa, puluhan juta saya ini. Kalau mau panggil saya haji, ya jamaah, la ilaha illallah. Rukun Islam dijadikan seperti ini. Hanya sekedar mencari gelar. Mencari songkok. Kepala songkok ini dijual di pasar Butung. Dibawa ke sana. Dikasih label ini, label itu. La ilaha illallah. Baik, insyaallah taala sekian. Subhanallah, alhamdulillah.